Oke, Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari kelompok 2 beranggotakan 10 orang. Dengan saya sendiri di sini ada Paras. Terus ada Aida, ada Halsa, ada Ova, ada Hanif, ada Mutia, ada Lailia, ada Digna, ada Rahma, dan ada Isya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang penilaian wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM di kantor pemerintahan kota X. Lanjut di sini ketinjauan pustakanya. Yang pertama di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian korupsi, terus ada faktor penyebab korupsi, yang ketiga ada ciri-ciri korupsi, terus ada motif korupsi, macam-macam korupsi, yang keenam ada jenis-jenis korupsi, yang ketujuh ada modus korupsi, yang kedelapan ada pola korupsi, yang kesembilan ada konsep korupsi, terus yang kesepuluh ada bentuk korupsi, yang kesebelas ada dampak korupsi, yang ke-12 ada dampak korupsi menurut KPK, yang ke-13 ada pengertian zona integritas, yang ke-14 ada pengertian wilayah bebas korupsi, yang ke-15 ada pengertian wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Oke, lanjut ke latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya Hanif. Latar belakang. Korupsi adalah salah satu masalah sosial dan ekonomi yang kompleks dan meresahkan di seluruh dunia. Merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini memiliki akar yang mendalam dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikutnya ada pembahasan hasil dari data yang ada di layar. Yang pertama ada manajemen perubahan, itu bobotnya 5, nilai absolutnya 2,36, nilai persentase 47,27. Yang pertama ada tim kerja dengan bobot 1, nilai absolutnya ada 0,75, nilai persentase 75,00. Yang kedua, dokumen rencana pembangunan zona dengan bobot 1, nilai absolutnya ada 0,00, nilai persentase 0,00. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi pembangunan dengan bobot 2, nilai absolutnya ada 1,11, nilai persentase 55,67. Dan yang keempat, perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan bobot 1, nilai absolutnya ada 0,50, nilai persentase 50,00. Yang kedua ada penataan tata laksana dengan bobot 5, nilai absolutnya 3,67, nilai presentasenya 73,40. Yang pertama ada prosedur operasional tetap atau SOP kegiatan utama, bobotnya 1,5, nilai absolutnya 0,84, nilai presentasenya 55,67. Lalu ada e-government, bobotnya 2, nilai absolutnya 1,34, nilai presentasenya 66,75. Lalu poin ketiga ada keterbukaan informasi publik, bobotnya 1,5, nilai absolutnya ada 1,50, nilai presentasinya ada 100. Yang ketiga, ada penataan sistem manajemen SDM dengan nilai bobot 15, nilai absolut 12,09, nilai presentasinya 80,59. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan bobot 2, nilai absolutnya 1,33, nilai presentasinya 66,67. Yang kedua, pola rotasi internal dengan bobot 2, nilai absolutnya 2,00, nilai presentasinya 100,00. Yang ketiga, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, bobotnya 3, nilai absolut 2,84, nilai presentasinya 94,50. Yang keempat, penetapan kerja individu dengan bobot 4,
nilai absolutnya 2,92, nilai presentasinya 73,00. Yang kelima, penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai dengan bobot 3, nilai absolut 3,00, nilai presentasinya 100,00. Yang keenam, ada sistem informasi kepegawaian dengan bobot 1, nilai absolut 0,00 dan nilai presentasinya 0%. Yang keempat, penguatan akuntabilitas. Bobot 10, nilai absolut 9,28, nilai persentase 92,75. Yang pertama, keterlibatan pimpinan. Bobot 5, nilai absolut 5,00, nilai persentase 100. Kedua, pengelolaan akuntabilitas kinerja. Bobot 5, nilai absolut 4,28, nilai persentase 85,50. Oke, selanjutnya ada penguatan pengawasan dengan bobotnya 15, nilai absolutnya 8,72 dengan nilai presentasinya 58,16. Terus yang pertama ada pengendalian gratifikasi dengan bobotnya 3, nilai absolutnya 0,75 dengan nilai presentasinya 25,00%. Terus yang kedua ada penerapan SPIP dengan bobot 3, nilai absolutnya 2,12, nilai presentasinya sebesar 70,75%. Terus yang ketiga ada pengaduan masyarakat, bobotnya 3 dengan nilai absolutnya 1,00 dan nilai presentasinya sebesar 33,25%. Terus yang keempat ada whistleblowing system dengan bobot 3 dengan nilai absolutnya 2,25 dan nilai presentasinya sebesar 75%. Terus yang kelima ada penanganan benturan kepentingan, bobotnya 3 dengan nilai absolutnya 2,60 dengan nilai presentasinya 86,80%. Selanjutnya ada komponen pengungkit yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dengan bobot 10, nilai absolut 7,11, nilai persentase 71,15%. Yang pertama ada standar pelayanan dengan bobot 3, nilai absolut 2,38 dan nilai persentase 79,25. Kemudian yang kedua ada budaya pelayanan prima dengan bobot 3, nilai absolut 1,40 dan nilai persentase 46,80%. Kemudian yang terakhir ada penilaian kepuasan terhadap pelayanan dengan bobot 4, nilai absolut 3,33 dan nilai persentase 83,33%. Ya, hasil dan pembahasan dari penilaian kami untuk instansi X. Untuk manajemen perubahan, ada manajemen perubahan bobotnya 5, presentasi 47,27%. Yang kedua, penataan tata laksana bobotnya 5, presentasinya 73,40%. Yang ketiga, penataan sistem manajemen SDM bobotnya 15, presentasi 80,59%. Yang keempat, penguatan akuntabilitas dengan bobot 10 dan presentasinya 92,75%. Yang kelima, penguatan pengawasan bobotnya 15, presentasi 58,16%. Yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik bobot 10, presentasi 71,15%. Jadi hasil dan pembahasan nilai total yang diperoleh dari penilaian kami untuk instansi X yaitu nilai wilayah bebas korupsi atau WBK 70,55%, yang artinya instansi X kurang mendekati standar nilai yang ditetapkan untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi atau WBK. Kesimpulan dari kegiatan praktik penilaian wilayah bebas korupsi atau WBK dan WWBM di pemerintahan Kota X didapatkan hasil pada komponen manajemen perubahan 47,27%, penataan tata laksana 73,40%,
penataan sistem manajemen SDM 80,59%, penguatan akuntabilitas 92,75%, penguatan pengawasan 58,16%, peningkatan kualitas pelayanan publik 71,15%. Jadi nilai total yang diperoleh yaitu sebesar 70,55%, yang berarti belum memenuhi standar penilaian yang telah ditetapkan untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi atau WBK. Untuk saran di sini untuk pemerintahan Kota X sebaiknya mengoptimalkan wilayah kerjanya agar bisa menjadi wilayah bebas korupsi atau WBK. Selalu memonitoring dan mengevaluasi seluruh tahapan perencanaan hingga pelaksanaan serta pengawasan di tempat kerja, melakukan peningkatan kualitas pada setiap pekerja dengan mengadakan sosialisasi anti korupsi yang di dalamnya dimuat tindakan pencegahan gratifikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme, membuat penataan SDM manajemen dan karyawan yang sesuai dalam dilakukan pengukuran kinerja pegawai secara periodik untuk mengetahui letak kekurangan yang harus diperbaiki. Dengan demikian maka dapat mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kerja. Oke, sekian dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.